Pernah kebayang nggak? Cuma karena satu video singkat, satu negara bisa heboh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kontroversi panas di Indonesia yang berpusat pada sebuah beasiswa super bergengsi. Semuanya berawal dari satu kalimat ini. Ya, kalimat yang diucapin sama seorang ibu warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris pas lagi ngerayain anaknya dapat paspor British. Videonya langsung viral, meledak di mana-mana. Reaksi publik, wah jangan ditanya, tajam dan masif banget. Tapi, tunggu dulu. Biar kita benar-benar paham kenapa semua orang bisa semarah itu, kita harus lihat dulu, dari mana sih asal duitnya? Jawabannya cuma satu, uang rakyat. Oke, jadi akar dari semua kontroversi ini adalah sebuah program beasiswa yang, wah prestisius banget deh. Dan yang paling penting, ini didanai penuh dari pajak kita, namanya beasiswa LPDP. Buat yang mungkin belum familiar, LPDP ini bukan beasiswa main-main loh. Ini salah satu yang paling kompetitif di Indonesia. Tujuannya itu mulia banget, yaitu untuk membangun sumber daya manusia bangsa dengan cara mengirim anak-anak paling cerdas di negeri ini ke universitas-universitas top di seluruh dunia. Tapi, ada tapinya. Ada satu syarat yang super penting yang jadi jantung dari beasiswa ini. Semua penerima beasiswa wajib menandatangani kontrak untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi pada negara. Aturannya ketat, dikenal dengan nama 2N+1. Dan ini harga mati, nggak bisa ditawar sama sekali. Nah, sekarang kebayangkan kenapa video viral tadi bikin geger? Ya karena bagi banyak orang, ucapan di video itu dianggap kayak melanggar janji sakral ini. Bukan cuma semangatnya, tapi mungkin juga isi perjanjiannya. Kemarahan publik itu meledak karena ada persepsi kalau si penerima beasiswa ini, Dwi Sasetining Tias, seakan-akan nggak punya rasa bangga lagi sama tanah airnya. Padahal pendidikannya itu dibiayai loh sama negara, sama kita semua. Reaksi dari pemerintah? Wah, nggak kalah galak. Menteri Keuangan langsung ngasih pengumuman kalau pasangan ini bakal di blacklist dari semua kesempatan karir di lembaga negara. Tegas banget. Dan bukan cuma itu. Konsekuensi finansialnya, gila sih nih, pemerintah menuntut pengembalian seluruh dana beasiswa suaminya yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. 7 miliar! Itu setara hampir setengah juta dolar Amerika. Oke, tapi ceritanya nggak berhenti di satu keluarga ini aja. Insiden ini tuh seolah-olah ngebuka kotak Pandora. Tiba-tiba semua orang jadi ikut berdebat soal sesuatu yang jauh lebih besar. Apa sih artinya jadi seorang nasionalis di abad ke-21? Kontroversi ini memaksa kita mikirin satu pertanyaan yang agak sulit. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, apa sih arti sebenarnya dari berkontribusi untuk negara? Apa benar harus selalu pulang secara fisik? Nah, di sini perdebatannya pecah jadi dua kubu besar. Satu sisi, sebut aja pandangan tradisional, ngelihat beasiswa ini kayak utang budi yang harus dibayar lunas dengan cara pulang ke Indonesia. Tapi ada juga pandangan lain, pandangan investasi. Mereka bilang, ini tuh investasi publik. Returnnya nggak harus dalam bentuk fisik, tapi bisa juga dari diaspora kita yang berpengaruh di luar negeri yang bikin nama Indonesia jadi harum. Para ahli, kayak Profesor Bagus Mulyadi, berpendapat kalau kita mengubah cara pandang kita soal beasiswa ini dari sedekah jadi investasi jangka panjang, maka seluruh diskusinya bakal berubah. Ini jadi dilema kan? Coba bayangin, apa jadinya kalau kita maksa seorang ahli yang super spesialis buat pulang ke sebuah ekosistem yang mungkin belum bisa mendukung riset canggih mereka? Apa itu justru nggak malah membatasi kontribusi maksimal mereka buat dunia? Jadi, gimana akhirnya nasib pasangan yang jadi pusat dari semua kehebohan ini? Di bawah tekanan yang luar biasa besar, keluarga ini akhirnya menyetujui tuntutan pemerintah. Mereka akan mengembalikan semua dana beasiswanya. Tapi penting juga buat kita lihat gambaran besarnya. Walaupun kasus ini viral banget, sebenarnya ini kasus yang langka. Sebuah audit baru-baru ini ke lebih dari 600 alumni menemukan kalau mayoritas besar, hampir 93% itu patuh sama aturan. Cuma sebagian super kecil yang kena sanksi. Pada akhirnya, seluruh episode ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan pamungkas. Di zaman di mana talenta bisa ada di mana saja, gimana seharusnya sebuah bangsa mengukur nilai warganya? Apa dari lokasi mereka di peta, atau dari kontribusi mereka pada dunia?